ketika kita bicara tentang Jakarta, paradigma itu penting, tadi disampaikan. Nilai itu penting, bahwa kita bekerja ya, tapi harus ada pegangannya. Jadi Mbak, saya ingin garis bawahi, seringkali kita hanya berbicara di level ketiga, karya. Kelihatan ya nih? Karya. Karya itu di ujung, sebelum karya ada apa? Ada gagasan, ada narasi. Kalau tidak ada gagasan, tidak ada narasi, karya itu nggak akan ada maknanya. Kenapa kita membuat A, B, C, D kalau tidak ada gagasan? Gagasan itu penting. Jangan pernah meremehkan gagasan. Nah memang gagasan bentuknya kata-kata. Kita sering menganggap kata-kata tidak penting. Loh, kalau kata-kata tidak penting, tidak ada kitab suci. Pidato ini juga isinya kata-kata. Semua pesan-pesan isinya kata-kata. Tapi di balik kata-kata ada pesan, ada gagasan. Munculkan narasinya, baru karya. Kami di Jakarta pegang itu. Gagasan, narasi, karya. Jangan sampai karya, tapi tidak ada gagasannya. Harus ada satu. Lalu, halo Sobat Inspirasi News, kembali dengan redaksi Inspirasi News yang mengabarkan fakta viral soal tokoh-tokoh publik dan tokoh politik tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kabar terbaru dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ada dua kabar terbaru, yakni yang pertama, Anies Baswedan mengeluarkan keputusan perpanjangan PPKM di Jakarta, dan kemudian Anies Baswedan dituduh menyurati Bloomberg untuk minta jatah sebagai bagian dan dana dia akan maju ke Pilpres 2024. Nah, bagaimanakah ceritanya? Yuk simak kupas tipis-tipis dari Inspirasi News kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Anies Baswedan mengeluarkan keputusan Gubernur nomor 1182 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 Coronavirus Disease 2019. Keputusan itu dikeluarkan dalam rangka perpanjangan PPKM level 3 selama 14 hari mulai dari 5 sampai 18 Oktober 2021. Penerapan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan sanksinya dalam keputusan gubernur ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan Coronavirus Disease 2019. Di dalam keputusan itu Pemprov DKI mengatur sejumlah pembatasan selama perpanjangan PPKM. Salah satunya adalah kegiatan belajar mengajar, yakni pembelajaran tatap muka dapat digelar dengan membatasi jumlah murid sebanyak 50% dari kapasitas total. Pengecualian berlaku untuk SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB, di mana maksimal jumlah murid yang dapat sekolah tatap muka yaitu 62-100%. Adapun tingkat PAUD dapat menggelar tatap muka dengan maksimal jumlah murid 33%. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas, seperti tertulis dalam keputusan gubernur itu. Untuk kegiatan sektor kebutuhan sehari-hari, jam operasional supermarket, hipermarket, dan pasar swalayan tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan dibatasi hingga pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Untuk supermarket dan hipermarket diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Adapun apotek, toko obat dapat beroperasi selama 24 jam. Pasar rakyat yang menjual non-kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 17.00 WIB dengan kapasitas 50% pengunjung. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, tempat cuci kendaraan, dan sejenisnya dapat beroperasi hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya adalah kegiatan makanan dan minuman di tempat umum seperti warteg, pedagang kaki lima, dan lapak jajanan sejenisnya dapat menerima makan di tempat sampai pukul 21. Jumlah pengunjung dibatasi hingga 50% dari kapasitas total, sedangkan waktu makan maksimal 60 menit. Restoran atau rumah makan dan kafe yang beroperasi di malam hari dapat menerima pesanan untuk makan di tempat pukul 18.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung hingga 25%. Satu meja pun hanya dapat diduduki oleh 2 orang, di mana seluruh pengunjung dan pegawai wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
Pada perpanjangan kali ini tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan di dalam pusat pembelanjaan atau mal masih ditutup. Pengunjung dengan usia di bawah 12 tahun wajib didampingi oleh orang tuanya. Sementara itu bioskop yang ada di dalam pusat pembelanjaan atau mal sudah dapat beroperasi, namun membatasi penontonnya hingga 50% dari kapasitas maksimal. Hanya pengunjung dengan kategori hijau dan kuning berdasarkan screening aplikasi Peduli Lindungi yang dapat masuk. Adapun pengunjung di bawah usia 12 tahun masih tidak diperbolehkan masuk area bioskop. Restoran atau rumah makan yang berada di bioskop diizinkan menerima pesanan makanan di tempat dengan kapasitas maksimal 50 sampai 60% dengan waktu makan 60 menit. Pemprov DKI masih belum membuka fasilitas umum seperti area publik, taman, tempat wisata umum, dan area publik lainnya. Juga lokasi seni juga belum dibuka oleh Pemprov DKI. Masker harus tetap digunakan selama melakukan aktivitas olahraga, kecuali aktivitas berenang. Pemprov juga mengizinkan restoran dan kafe yang berada dalam fasilitas olahraga untuk beroperasi dengan aturan yang sama dengan sektor usaha sejenis. Namun fasilitas penunjang seperti loker, ruang VIP, dan kamar mandi tidak diizinkan dipakai kecuali untuk akses ke toilet. Kemudian berita kedua adalah soal Anies yang dituduh minta jatah untuk kampanye anti rokok. Hal ini datang dari akun Twitter @rokok_Indonesia yang menuduh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan minta jatah untuk kampanye anti rokok. Anies juga dituding mencari dana dari pihak asing. Awalnya ramai pembahasan soal rokok yang menyerang Anies. Anies sejak Juni 2021 memang menerbitkan seruan tentang pembinaan kawasan dilarang merokok. Warganet riuh dan muncul serangan ke Anies terkait rokok. Akun Rokok Indonesia lantas mengulas soal gaduh di beranda medsos Twitter itu. Akun @rokok_Indonesia kemudian mengunggah surat dari Anies yang ditujukan ke Bloomberg filantropis dan menuduh Anies minta jatah kampanye anti rokok. Kenapa sih pada nyerang Anies Baswedan? Ya karena beliau minta jatah ke Bloomberg, inisiatif buat kampanye anti rokok, tulis akun tersebut. Bloomberg filantropis disebutkan sebagai lembaga donor di balik kampanye anti rokok global. Dalam cuitan akun itu, surat Anies ke Bloomberg filantropis disebut dijadikan alat tukar politik. Akun itu menyinggung kontestasi politik 2024. Balik lagi ke Anies Baswedan, inisiasi bertukar surat dengan komitmen melarang rokok di daerah kekuasaan ini ya bisa jadi alat tukar politik. Ingat, bentar lagi 2024, waktunya cari dana bos, tulis akun Rokok Indonesia. Akun @rokok Indonesia kemudian menuding Anies mencari dana dari pihak asing. Alat barternya ya nasib jutaan rakyat Indonesia yang hidup dari kretek ini. Mungkin perkara ini terlihat simpel, alah cuma tutup display rokok saja. Namun tindakan ini merupakan kebijakan busuk dengan mendiskreditkan masyarakat Indonesia yang merokok dan kretek sebagai produk legal dan kultural di Indonesia, tulis akun itu. Kebijakan Anies soal menutup display rokok di Jakarta juga disinggung Sergub nomor 8 tahun 2001 yang dianggap akun Rokok Indonesia menjadi jalan menerbitkan kebijakan ngaco yang lain. Tak hanya itu, jika pembuatan Sergub DKI 8 2021 dilandasi surat Anies Baswedan pada Bloomberg ini bakal menjadi presiden betapa produk kebijakan bisa dibuat berdasar pesanan filantropi asing. Jika betul betapa busuknya pejabat politik yang mendapatkan posisi karena suara rakyat, tapi menggunakannya untuk kepentingan pribadi serta asing tentu saja. Lanjut akun itu. Detikcom kemudian meminta tanggapan anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP Naufal Firman Yursak terkait cuitan akun @rokok_Indonesia. Naufal kemudian memberi izin untuk mengutip dari cuitannya yang diunggah Sabtu 20 kemarin. Sehat Min, pasti lagi sebel ya, ujar Naufal dalam akun Twitternya. Dalam profilnya, Naufal menegaskan cuitan yang diunggah merupakan pandangan pribadi dan tidak terkait dengan institusi. Coba jangan anonim biar semua tahu siapa Anda, karena memang akun Rokok Indonesia merupakan akun anonim dan mengatasnamakan Rokok Indonesia. Begitulah berita soal Anies Baswedan kali ini.